sorry gue potong. Saya potong, gue potong. Tapi sekarang dia malah jadi sosial media, padahal itu juga, padahal kalau misalnya secara jurusan Ini mantan gak sih? kayak gitu yang orangnya Iya. Tangannya itu bukan lagi kan dia. Udah masuk. Ini siapa? Kenalin dulu dong, Clarissa. Lo biasa panggil Ica. Idi. Udah berapa lama jadi calon? Ya udah lama lah. Dari SD. Dari SD. Lo kenapa pengen ngundang dia nyok? Soalnya Karena dia yang pengen, Ca. Iya. Gue Tahu. juga pengen sih sebetulnya, cuman gue kan waktu itu lagi pengen ngebahas harga BBM. Kenapa jadi gue yang di? kemarin itu kan kita abis podcast sama Kartodik ya. Katodik, Ajis. Nah itu tuh penasaran nih, pengen ngebahas orang-orang yang kerjaannya tuh punya bidang spesifik gitu. Yo, pengen kita kulitin lah. Kita tuh gini, Ca. Oke. Kita tuh podcast kita tuh mulai, itu bukan podcast kali ya, nongkrong aja. Nongkrong aja. Santai. Santai. Kayak ngobrol sama teman-teman lama yang istilahnya sukses di bidangnya. Anjir, udah sesukses itu. Dia ini bekerja di bidang sosial media. Tadi tuh, itu sosial media itu kayak spesialis ya. Betul. Itu kayak sama nggak kayak konten kreator? Apa ada khususnya lagi, Cak? Jadi sebelum itu, gue kan tahu ya, dulu tuh Ica tuh sebelum ke sosial media dia bisa dibilang switch karir. Jadi nggak dari awal. Dulu tuh awalnya dari Bengkel ya? di mekanik aja. Apa dulu? Dulu apa? Dulu tuh Ica tuh Di bank. Bank. Terus? Banknya bank keliling ya, Bang. Wah, Bang Info Ba- gitu. Bank BCA. Nah, terus? Nah terus, nah gue nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba dari bank beralih ke digital marketing lah, gitu lah ya. Iya, awalnya nggak langsung sosial media. Awalnya terus Ini berang banget gue. Dari bank ke digital marketing. Sebenarnya itu karena kamu gak sih yang ngasih tahu waktu itu potensi. Potensi. Ada potensi gitulah di bidang digital marketing, karena kan dulu jadi teller itu katanya dalam bukan teller. Mabok gitu ya. Katanya kalau jadi teller 3-5 tahun ke depan tuh bakal digantiin sama robot, sama mesin. gue masih percaya gitu kan. Iya gue enggak. Tapi bener loh Kak, udah berkurang Seriusan? manusianya. Iya. Iya, di Iya. teller. Lu kan juga teller kan, lu kan? Sama gitu teller. Emang apa yang bisa digantikan posisi dengan robot teller bagian mananya? Mesin buat ngitung uang. Lah, itu ATM udah ada. Cuman kalau di bank kan hitung uangnya lebih spesifik untuk ininya ya. Dia nggak. Gue penasaran sama teller nih. Ya. Teller dulu nih, Cak. Ini kita sama-sama teller nih dulu. Iya. Kan digantiin robot katanya. Iya. Emang robot Mesin. Mesin bisa ngeladenin marahnya mama. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kayaknya mesin secanggih apapun yang nggak bisa deh. Nggak bisa. Tapi transaksi nih, contoh yang paling gampang tuh ada mesin di ini banknya salah satu bank. Bang besar. Besar, inisialnya BCA. Dia kan itu inisial. Kalau kepanjangannya Bank Sentral Asia. Iya benar. Ya, BCA ada namanya mesin Star Teller. Kamu ngerasain kan dulu Star Teller? Apa tuh Star Teller jelasin? Jadi satu orang itu ngoperasin 2 mesin. Jadi dalam satu waktu bisa 2 nasabah datang buat transaksi uang. Dua waktu. Satu waktu, Satu waktu, jadi 2 nasabah. Mau cerita. Biasanya kan satu orang uangnya. satu teller. Enggak, itu kan mesin udah. Itu mesinnya itu gimana bentuknya? Kayak mesin ATM ya, Ya. Jadi uangnya dimasukin gitu. masuk ke mesin. Dan itu bisa pecahan. Kalau ATM kan cuma 100 sama 50. Kalau mesin Star itu bisa sampai 1000. 1000 rupiah. Uang kertas Itu lah ya. uang kertasnya. Tapi kalau ada duit palsu, Keluar. tolong apa keluar nih? Dia keluar karena dia ditolak. Dia Dia ditolak karena dia keluar. Dia ditolak terus dia baper terus dia keluar. Bisa begitu. Bisa. Keren.
Iya. Nah terus uangnya dimasukin, ntar dihitung. Mesinnya yang itu Langsung otomatis. Tadi lu hitung lagi nggak manual? masuk mesin. Oh dimasuk auto tuh, gue kira uang yang buat ngitung uang gitu. Enggak, beneran kelihatan di si mesin kayak masuk 2.500.000 masuk ya. Terus uangnya langsung masuk mesin aja udah gitu, Iya. nggak keluar lagi. Di dalamnya tuh udah kepisah nih dari 1.000 sampai 100. Keren ya? Keren nih. Dan tiap hari kita ngebongkar Ngebakar Iya. mesin. bangunan. Jadi tiap sore tuh kita habis jadi teller jadi kuli bongkar bangunan. Iya, udah beres ya, closingan. Bongkar keramik ya. Ya, ini bongkar mesin, kita hitungin lagi terus masukin setengah sana ya. Ya, Nah, Ica tuh dulu yang cabangnya tuh cabang yang lebih dekat ke pasar. pasar. Jadi lebih banyak transaksi tunai. Jadi wah, nggak kalau Ini yang 1.000 gitu banyak deh. Banyak, receh aja banyak. iya, Uang Main koin. koin Koin bisa, nggak bisa masuk, tapi bisa diterima, bisa. Gue baru tahu, bro. Koin banyak buat di rumah. Tapi nggak penting ya. Nggak penting juga kalau gue juga banyak di rumah koin. Gitu. Gitu, gue baru tahu Cak, sumpah Cak. Terus ya nggak bisa. Taylor nih. Terus apa yang membuat lo kayak anjing gue habis selesai jadi teller, jadi kerja di bank, pengen jadi digital marketing? Lo habis itu digital marketing ya? Iya, cuman nggak langsung kerja sih. Waktu itu ikut kursus dulu, bootcamp 6 bulan di inisialnya Revoyu namanya. Sama aja. Biasa. Mati ya. Ya di situ. Terus kenapa alasannya milih digital marketing? Itu waktu itu pertama disaranin sama Rio karena dia yang tahu duluan tuh ada Revoyu. Terus potensinya sih oke ke depannya. Sama dulu tuh dapet titipan dari mama tuh jadi perempuan kalau bisa cari kerjanya yang bisa di mana aja. Karena kan nanti bakal jadi ibu, bakal jadi istri gitu kan. Makanya harus cari kerja yang bisa dikerjain dari rumah gitu loh. Sampailah kenyataannya. Sampai lah. Ini di kerjanya di Platin Menteng. jauh-jauh juga. Iya. Terus akhirnya lo bootcamp ngambilnya digital marketing. Iya. Apa yang lo dapet dari bootcamp itu, Cak? Pengetahuan tentang marketing secara digital sih kak. Tapi itu masih masih umum banget tapi. Iya. Ya, Tapi itu umum, secara umum kayak digital marketing tuh ada apa aja di dalamnya. Kayak sosial media tuh ternyata bagian dari digital marketing. Terus ada SEO. Terus hitung budget buat iklan tuh kayak gimana. Apa bedanya digital marketing sama marketing? Kalau marketing kan skupnya semua ya. Digital iya. Terus dia juga joinan sama sales juga. Jadi hit oke ya? Ya nggak sih? Nggak ya? Iya. Iya. Tapi kata lu worth it nggak ikut bootcamp? Worth it sih kalau buat gue yang belum tahu sama sekali. Lu katanya mau bootcamp masang candi. Nggak ada aja bikin masang candi ada. Jadi nggak dipasang. Terus digital marketing. Iya. Habis dari digital marketing lu habis bootcamp? Habis bootcamp nggak langsung dapat kerja sih. Dapat ya? Bali kalau nggak salah tuh kan. Bukannya Allianz dulu? Iya, Allianz dulu. Tapi nggak termasuk gak sih? Iya enggak. Nggak. Itu karena iseng lah, ngisi waktu lah. Ngisi waktu Allianz. Iya. Pakai kakak miskin baru sih. Lagi berjuang banget tuh. Iya, nggak langsung dapat kerja, nggak langsung dapat kerja. Terus lu dapat kerja di digital marketing pada akhirnya. Iya, waktu itu di NAE Iya. di Bali. Terus lu digital marketing, apa yang pertama kali lu lakuin di digital marketing, Cak? Ini kita buat share ke teman-teman nih. Tuh. Pertama supaya kali. lebih paham teman-teman juga. Maksudnya, Ini kita sharing. Izinin dulu. maksudnya pertama kali yang dilakuin? Maksudnya dalam hal apa? Iya, apa yang lu kan terjun di selama habis bootcamp itu kan langsung terjun ke digital marketing kan. Pada saat itu gimana? Lu perusahaan yang lu tempatin kerja itu kondisinya udah mulai digital atau belum pada saat itu? Belum. Nah, berarti kan lu harus istilahnya kan ujung tombaknya buat digital marketing. Oh, Kalau gak adanya ya. iya sih. Pertama sih
ngaudit dulu ini perusahaan. Bukan maksudnya audit. Big four ya segini. PK dia. Iya, audit dulu kayak perusahaan ini kurangnya apa, yang belum ada apa. Terus yang udah ada apa, yang bisa dikembangin apa gitu. Tapi kata lo penting nggak perusahaan pakai digital marketing? Penting banget lah. Apa pentingnya? Biar gue bisa kerja. Benar sih, biar yang orang yang udah kursus di marketing Iya. sangat nggak Iya. penting gitu. Tukang bengkel kayaknya juga. Enggak, maksud gue digital marketing nih, cek suara gue masuk gak? Masuk. Cek Masuk. kata lu nih digital marketing nih, apa namanya? Tadi gue sampai mana? Digital marketing. Apa ke distrik kan? Nih, jadi digital marketing nih. Iya. Kata lu pentingnya apa? Sedangkan kalau misalnya gue jadi bos, nah gue biasa dapat klien dari mulut ke mulut atau relasi, aku gue punya marketing. Coba gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelamaan. Nggak teramah. Pertama benar karena supaya lowongan pekerjaan lebih banyak. Nah itu sebenarnya supaya yang demand ya. Karena kebutuhannya ada, lowongan pekerjaannya jadi dibutuhkan. Cuman ya sebenarnya kan gue juga terjun di marketing juga kan. Berarti lu marketing, dia digital marketing. Iya, Nyambung tuh. nyambung. Dan kita juga selalu bersinkronis sama tim digital marketing. Kayaknya nggak kedengeran. Too much motion. Ya ini gue sama Ica tuh sering, karena gue tim lapangan, gue sama Ica tuh sering kayak berdiskusi lah soal strategi. 4322. 422. 4322 kebanyakan ya? 422 kedikitan sih. Gue 4322. Iya, gue 422. Kebanyakan. Di kita, iya lu Informasi. kebanyakan. Informasi. Kalau yang buat ngawain formalin. Nah intinya gitu. Jadi memang sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Jadi Pekerjaan digital marketing ngapain aja? Simpelnya. jadi sebetulnya digital marketer ya. Digital marketing. Digital marketer. Marketer kan ini. Orangnya yang kerja. Ada Ya. komunitasnya ya, namanya Jilmek. Oh Jil. Ada istilahnya tuh apa? Sorry. Ada aneh. Vulgar pokoknya. Gak vulgar, itu Oh, enggak. kamu yang ngomong vulgar. Ada komunitasnya. Bincang Jamet. Ada lagi. Bincang Jamet. Ini iya. Bincang jamet apa? Jajaran marketers. Bincang. Bincang jajaran Jamet. market. Tadi kan aku Vulgar bilang itu. Jamet. Apa namanya? Dasar anjing. Kesel banget. Sorry. Oh namanya Jamet kan? Iya. Jajaran marketer. Iya. Kualitas marketing lah ya. Di digital marketing ya. Iya. Itu apa aja sih isinya? Ngobrolin apa sih? Atau cuma infoin follower aja? Enggak. Lebih ke kan kita pasti nemuin masalah ya kalau kerja. Apalagi Betul digital. banget tuh. Ya, terus kadang nggak bisa di-solve sendiri bahkan sama tim gitu. Nah, makanya kita komunitas saling di situ, saling sharing. Ada yang curhat nggak? Kayak Kita masuk ke grup itu gimana? iya. Waktu itu sih gue lewat ikut webinar, ketemu di LinkedIn. Terus ikut webinarnya, dari webinarnya diundang ke ikut community-nya gitu. Oh, ada yang curhat nggak kayak, "Dih, kan masalah kan tadi ya, misalkan nih, gimana ya, gue Gua anjing nih. bos." Ada sih gitu juga. Iya, ada juga. Iya, Tapi aktif nggak sih komunitasnya? aktif cuman sekarang udah lagi vakum. Bener. Anjing ini orang berdua. Anjing. Iya. Ya tadi digital marketing intinya ngapain kerjanya? Intinya kalau yang menurut gue ya Kak, itu lebih ke nge-branding perusahaan kita aja ke mata orang secara digital. Branding lah intinya. Tapi lewat digital. Iya. Digital lo apaan aja? Digital tuh ya segala sesuatu yang orang temukan. Orang bisa nemuin kita lewat internet. Nah, itu digital. Mulai dari misalkan dari Google, Google. SEO, berarti SEO SEM. Terus sosial media, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube dan lain-lainnya. Kalau gue sih lebih fokus di sosial medianya. Berarti Gitu. di bawahnya digital marketing ada tim-timnya lagi.
Seharusnya ada. Berarti digital marketing itu kayak kepalanya ya? Iya. Iya kan? Dia tuh yang strategi ke semuanya gitu. Di Seharusnya. bawahnya- Di bawahnya digital marketing ada sosmed, Sosmed, content creator, desainer, SEO, editor. sales. Oh gitu. Nah tapi lu sekarang lagi fokus ke sosmed. Walaupun pada kenyataannya kalau di perusahaan bukan sosmed doang yang diurusin, tapi website juga, artikel gitu. Iya. Kirain cuma sosmed doang. Makanya, gue kira nggak begitu penting. Iya. Karena kan gue buta banget sama digital ya. Emang iya. Iya. Gue kan nggak main Instagram anjir. Nggak ada indikasi sih main Instagram sama buta digital tuh. Gue lebih ke Nggak dapet nih. nggak dapet. Gitu Cak. Nah terus yang berarti kita mengerucut lagi Nyok. Berarti sosial media spesialis. Itu ngapain sosial media spesialis tuh? Intinya lah. Intinya, Oh iya. Gimana? Intinya ya nge-manage sosial media. Kalau untuk brand ya sebuah brand, mulai dari kontennya, terus iklan di sosmed, itu juga kayak gitu sih, nge-branding lewat sosial media. Caranya lewat digital presence ya, misalkan dari bikin kontennya, dari gimana caranya biar orang kalau cari keyword, misalkan gue kan perusahaannya digital printing, kalau orang nyari kertas atau stiker, nah itu gimana caranya sosial medianya perusahaan gue itu yang akan muncul tuh di pencarian. Caranya gimana? Share dong ke teman-teman dong. Ke gue juga. Mas Birja. Liatin Mas Firza. Agak sedikit gue. Agak lumayan sih. Mas Birja juga. Itu gimana? Kalau yang sepengetahuan gue itu lewat bio-nya, optimasi bio. Bayu apaan? Bio Instagram. Temennya Bayu. Bio IG ya ngaruh. Serius maksudnya sengaruh itu apa cuman 10% dari semuanya? Itu cukup ngaruh sih sebenarnya. Bio sama nama ininya, nama username-nya. Nama username itu yang ada @-nya depan ya? Gue nggak tahu. Ya kalau gue nanya ke ini. Iya benar. Kayaknya iya deh yang ada @-nya. Username tuh. Tapi ada lagi yang bawahnya tuh bukan username tapi nama akun ya. Username kan nama akun. Nggak ada dua soalnya gitu. Ada yang atas, ada yang bawah. di kanan. Iya di bawah itu loh. Bukan. Yang di atasnya followers Jauhan, berapa guys. kayak gitu. Iya. Gitu. Gue kayaknya akan berkarir di situ. Gak usah setiap kali lu podcast kayak ngobrol sama dua profesi gitu. Tapi bikin konten juga nggak? Bikin Apa itu tim konten plan sebenarnya. Seharusnya konten Normal- plannya aja. normalnya begitu. Tapi banyak yang nggak normal di perusahaan. Banyak. Wah, banyak. Di kepala di kaki. Di atas normal. Kepala di Jatinegara. Jauh. Kalau rontek jadi goyang. Harusnya begitu konten kreator. Harusnya konten creator yang bikin kontennya, yang eksekusi konten. Tapi Ya. menurut kamu idealnya seorang sosial media spesialis tuh idealnya itu ngerjain semuanya atau dia fokus aja ke satu? Kayak aja bos lu nonton gue ada ya. Nah sebenarnya nih kita pengen langsung ke Jadi kita ngirim Oh. pakai ini Oke, fax. bersurat. Apa sih tadi pertanyaannya? Jadi gitu. Lu udah makan. Jadi ya, Idealnya Gimana ideal sosial media spesialis itu bagaimana? Gue nggak bisa bahasa Inggris. nggak usah. Nggak usah ya. Spesial media gimana? sebenarnya sih kalau misalkan lebih fokus untuk menyusun strateginya lebih baik gitu. Cuman ya gimana ya realitanya kalau di Indo, di perusahaan yang udah pernah dijajaki ya itu udah pasti sampai ke bikin kontennya Ujungnya kebanyakan ya
Lu disisir nggak nih? Berantakan menurut gue. Wah, kebetulan gue jual sisir. Ini ya affiliate ya. Lihat kita. Kebetulan. Jadi ini sisir dari Itu sisir apa? dari Wonosobo. Jadi ada cerita dulu. Nggak usah kepanjangan. Nggak usah. Jadi gue nemuin sisir ini pada saat gue lagi jalan-jalan ke Wonosobo. Waktu itu gue ngerasa kayak ada yang hampa gitu. Sampai kayak gue ketemu tukang sisir. Nah terus? Dia cerita, terus dia sharing tentang kehidupannya sebagai tukang sisir. Terus gue kayak, gue jualan apa? Sisir. Kan saya tukang sisir gitu. Saya beli dong gitu. Udah akhirnya dia ngasih gue ini sisir. Jadi kalau bisa lo pakai dengan baik. Sisir. Tapi kamu enjoy nggak sih jadi seorang sosial media spesialis, atau sebenarnya kamu ada kepikiran? Zaman dia jadi podcaster dia aja nanya-nanya, dia bisa nanya. Dulu gue ngakurin. Atau sebenarnya kamu duduk Gak ya? Atau sebenarnya kamu udah mulai berpikir kayaknya gue harus berubah haluan ya? Udah sih. Kayak jadi pabrik tambang gitu. Lu nggak mau jadi keluarga? Ya atau Anak gitu. Dokter doang nggak pernah ngobrol sama pasiennya. wah susah. Ada loh yang bisa. Wow. Tapi iya, namanya animal communicator. Oh iya. Iya, dia bisa ngobrol sama hewan. Ih, gimana caranya? Ilmu Tapi nih. ilmu. Nabi Sulaiman deh. Berarti loh. Oh iya, Nabi Sulaiman juga bisa. Iya, mas gue. Dia keturunannya. Tapi Sulaiman agak ngeri ngomongin Nabi. Terus gimana cak? Gimana? Hewan gitu. Jadi ada dokter yang bisa ngomong sama hewan. Iya, cuman sebenarnya dia nggak basically dia dokter. Coba suruh ke psikolog deh. Tapi dia ngobatin. Maaf ya untuk dokter hewan, nggak maksudnya. Jadi ngerti lah ya, bukan ngomong ya. Kayak misalkan Ngobrol, dia ngasih dia tanya hewannya. pakai bahasa meong-meong. Atau dia kayak Kalau kucing meong-meong, kalau hewan yang enggak, maksudnya kalau misalkan pakai bahasa meong-meong. Gue tadi bukan bisa ngomong semua. oh iya ada. Nah, itu gimana Kalau ngomong? bidadari juga bisa. Oh iya. Pakai bahasa Arab. Enggak. Apa cuma baca dari bahasa tubuh? Enggak, dia cuma ngeliat Kalau fotonya hewan yang doang. punya aneh. Apa? Oh keluar sih. Ini kalau bahasa tubuhnya. Tapi tubuh hewannya aneh gitu. Gimana? Beda sama kita. Enggak, gitu. maksudnya kayak anjing itu Oh, kan iya, dia dari iya. bentuknya kan Gestur. gestur kan. Tapi buntut anjing sama. Lu nggak maksudnya cara geraknya kan, kalau misalnya geraknya cepet tuh tandanya lagi senang. Oh. Terus kalau lagi turun Tandanya lagi apa? lagi sedih. Gampang ya. Kalau lagi naik berarti dia lagi sombong. Sombong. Lagi di atas atasnya ada tuh. Itu kalau anjing. Kan dia bukan cuma anjing sama kucing. Enggak, Cak. Buaya. Salah lu. Bunglon. Salah. Oh iya, Tiba. ikan juga bisa. Dokter hewan tuh ada dua tipe. Ada dokter hewan khusus peliharaan. Ada dokter Oh, hewan yang- eksotik. Hewan-hewan eksotik kayak Oh, kayak apa namanya? kayak Iguana. singa. Emang musuh eksotik ya? Eksotik baru. Eksotik itu bukan seksi, bukan. Oh bukan. Eksotik itu alam. Kayak contoh burung Elang. Cendrawasih, Oh. burung elang juga bisa. burung elang, Parkinson. Ada nggak sih burung Parkinson? Flip star. Oh iya, dia kan hewan ya? Hewan. Bintang laut. Iya. Ya. Itu. Soalnya gua punya landak mini. Iya. Bohong. Beneran gua bilang Punya, landak banyak dia, landak. Ada dulu banyak. Dulu apa sekarang? Sekarang ada nggak? Sekarang udah mati. Pada kabur. Soalnya sekali beranak 4. Waduh. Oh, kucing gue juga sekali beranak 3. Tapi dia kalau landak tuh cepet temponya. Jadi akhiran udah hamil lagi. Goblok. Oh, Jadi banyak tempo banget. itu, tempo hamilnya. Tempo hamilnya. Itu nggak ikut KB kan. Enggak lah, susah. Gue bawa ke kebetulan anaknya sakit. Nggak bawa ke dokter hewan, dia nggak bisa. Karena ini hewan eksotik. Karena dia dokter hewan di peliharaan. Karena anaknya lagi nancep gitu nggak sih? Jadi dokter hewan sama di zaman kucing gimana? Ada. Iya. Tapi gue pernah kepikiran sih pengen jadi dokter hewan. Kenapa? Karena gue suka hewan. Itu hewan peliharaan kesukaannya lu tebak apa deh? Kucing. Ayam aja. Enggak, itu Aneh dulu. banget ada orang suka ayam. Itu dulu. Ayam warna-warni ya? Ih, itu. Enggak. Ayam kampung. Iya. Ayam kampung. Iya. Ayam kampung yang biasa kita lihat. Ayam yang ada. Ayam. Langka tuh. Tapi bukan ayam. Dulu miara ayam bertelur 12. Jadi 12-12 gue kasih nama, Kak.
Kamu masih ingat 12 lama? 12. Udah lama banget itu udah SMP. Kalau ayam bertelur langsung 12. Enggak sih, tergantung ayam. Enggak sih, Kak. Enggak tahu ya, tiba-tiba udah ada aja 12 anaknya. Emang itu ayamnya dia bukan emang dia beranak, maksudnya pecah anaknya. Dia kan bertelur. Enggak, dia bertelur dulu baru beranak. Sekali bertelur berapa? Enggak tahu sih, gue enggak. Tapi tiba-tiba 12 tadi. Iya. Oh, iya. Tapi ada beberapa ayam gitu, makanya jadi 12. Enggak dari satu ayam. Oh, iya. Lu social media spesialis sekarang. Iya. Lu bikin konten planner Bikin buat berapa bulan? 1 bulan 1. Setiap bulan sekali, tiap akhir bulan. Gimana caranya lu bisa dapat ide konten? Paling banyak sih caranya mah. Paling Paling maksudnya Jawab, Ren. paling sering ya pertama ngasih tahu dulu bulan itu. lu mau ngomong paling sering. Bulan itu mau ngomongin apa? Biasanya kan di awal tahun nih, Desember, akhir tahun nih. Itu udah nge-planning 12 bulan, setiap bulannya mau apa yang dibahas produknya. Jadi tiap bulan tuh udah tinggal ngembangin aja dari produk itu kita mau masukin konten apa. Setuju. Ya terus Gitu, terus competitor research juga. tapi lu ngedesain juga? Kalau di yang company yang sekarang enggak. Cuman gue ngedit Ngedit video. video yang ringan ya. Tapi lu Yang TikTok video, gitu. video yang manusia paling atau cuma motion? Manusia. Kalau motion gue nggak bisa. Yang ngetek lu juga? Keren. Belum jawab. Keren lu udah jawab iya. Enggak. Bukan. Enggak. Keren. Kalau lagi ada videografer. Gue cuma ngedit doang. Keren. Talentnya? Talentnya kadang gue, kadang ada intern juga. Dari lu sebelum masuk, menurut lu ada berapa persentase dari awal lu masuk di perusahaan yang sekarang sampai sekarang udah berapa tahun lu? Udah berapa tahun? 11 bulan. Lu belum habis tahunnya aja. 11 bulan. 11 bulan. Nah itu lu presentasi lu menurut lu gimana? Perusahaan itu makin baik atau makin? Ada part yang makin baik, ada part yang belum maksimal juga sih. Tapi goals lu udah ada yang dicapai belum? Ada yang udah, ada yang belum. Gak usah di. Sorry. Apa yang goals yang udah lu dapetin sama yang belum dapetin? Yang udah dapetin dulu, yang udah dapetin. Yang udah didapetin strategi tiap bulannya udah dapet, udah lebih rapi lah tiap bulan. Tapi yang belum didapetin itu growth akunnya masih pertumbuhan akunnya masih belum. Nggak, maksudnya bentuknya itu Oh iya. dari view atau dari follower? Ya dari semua matriks itu sih, terutama dari followers sama engagement Matrix kontennya. Sorry, aku potong. Saya potong. Gue potong. Sorry, dipotong. Oke. Waktu awal gue kerja tuh, gue nggak ngerti Matrix karena setahu gue dulu tuh Matrix tuh film. Ini nggak bercanda ya. Ini serius bener. Matrix itu kan gue taunya sebelum belajar film ya. Kayak apa terus Matrix. Ya di matematika ada Matrix sih. Cuman pas di sosial media tuh orang awam tuh kadang masih agak bingung Matrix itu apa sih? Ternyata Apa yang membedakan Matrix? Enggak, gue pengen tahu gitu. lu belum tahu. Belum kamu tahu lebih nanya. jelas. Iya, yang bedain Matrixnya platform Facebook sama Instagram tuh apa sih bedanya gitu. Matrix tuh apa sih? Matrix tuh patokan yang dilihat untuk mengukur pencapaian dan keberhasilan sosial media. Jadi yang kita ukur setiap bulannya itu matriksnya kita. Jadi matriks tuh bisa macam-macam. Bisa likes, komen, followers, view, konten, itu juga matriks. Itu sosial media, tapi kalau Google mungkin matriksnya misalkan berapa banyak panggilan yang masuk kayak gitu. Ya, itu matriks juga. Indikasi matriks tuh. Beda dia kan? Iya, Gue juga baru tahu matriks gue. tuh agak tricky gitu loh. Itu data berarti mainnya ya. Iya, data yang kita lihat itu matriks. Oh gitu. Ya. Normalnya atau idealnya pencapaiannya itu dari bulan ke bulan itu kenaikannya berapa persen? Kalau di gue sendiri itu hitungnya per tahun itu 20% dari tahun sebelumnya.
Oh, per tahun hitungannya? Iya, cuman sama sih, misalkan dari kuarter 1 naik ke kuarter 1 tahun depannya itu 20% dari tahun lalu gitu. 20% itu apa? Revenue? Bukan, misalkan matriks yang aku tentuin itu Revenue itu profit lah. Mungkin ya. Misalkan matriks yang aku Pemasukan, tentuin. sorry, revenue pemasukan. Oh, nggak ngomong nih. Orang ngomong di TV. Ya. Bukan. Apa sih bukan? Oh, jadi berarti lu patokannya itu dari kenaikan 20% per tahun. Iya, misalkan misalkan nih di bulan Januari tahun kemarin berapa matriksnya, misalkan view-nya. Nah di bulan Januari tahun ini berarti gue harus 20% dari yang tahun lalu. Itu udah total semuanya tuh, likes, view, followers. Iya. Nah gue penasaran dia. Katanya kalau misalnya kita biasanya kan digital marketing kan berjualan ya. Benar nggak sih, teman pakai sosial media, gampangnya begitu. Katanya cara berjualan di platform itu berbeda ya, kayak Instagram caranya beda, TikTok caranya beda, gitu ya. Terus cara ngiklannya juga katanya beda, betul nggak? Iya. Kata Beda-beda. lu dari semua platform itu yang paling gampang lu handle, itu yang mana? Platform apa? Sampai sekarang sih gue belum ada yang menurut gue paling gampang sih Kak. Karena platformnya tuh berubah-ubah terus gitu. Apa yang berubah? Algoritmanya Katanya gue dengar algoritma Instagram berubah, bener gak? berubah. Terus lo, berarti lo harus update kayak gitu terus ya? Iya. Update apa yang terbaru ini, Cak? Gue pengen tahu. catch apa ini yang terbaru? Iya. Yang Yang lo denger. kalau yang paling baru sih dulu kan itu kalau kita mau cepet naikin konten bikinnya reels. Sekarang itu carousel juga bisa naik juga, muncul di beranda orang. Jadi kalau misalkan lu nih nge-scroll IG, kadang postingan carousel orang tuh bisa ada di home kita padahal kita nggak follow dia. Carousel itu apa sih? Yang Carousel tuh gambar-gambar gambar yang digeser, slide ya. Itu carousel. Itu mulai naik. Kalau sekarang lu denger? Bukan naik sih, tapi bisa kesebar ke orang yang kita nggak follow gitu. Begitu. Kalau dulu cuman bisa lewat reels. Karena reels itu kan dia main di view kan, Iya, dan juga jam tayang ya. Sama di sound juga. Iya, di sound. Itu sekarang di carousel. Carousel udah bisa sekarang. Keren. Berarti banyak-banyak yang bikin carousel ya. Ya. Tapi carousel bisa video nggak sih? Gue nggak tahu. Bisa. Kalau dia bisa video. Itu di Instagram. Kalau di TikTok? Kalau di TikTok sejauh ini sih tetap ya sound itu paling efek kalau di TikTok. Sound. Iya. Sound yang lagi naik. Misalkan Lu kita pakai- posting carousel, pakai sound itu aja itu udah bisa lebih. Bisa carousel ya? TikTok. Bisa. Bisa juga soalnya. Keren. Yes. Terus lu pernah iklan? Ngiklan pernah Di mana? Platform apa? di Meta sih biasanya. Jadi udah include IG, TikTok, sama Facebook. TikTok, IG, Facebook. Google. Meta tuh IG sama Facebook sih. Tapi WhatsApp udah bisa ngiklan sekarang. Iya bisa. Gue ngeliat status orang nih, tiba-tiba ada iklan aja. Iya. Ada. Kadang nggak tahu. Orang mau buat cuek banget jadi orang aja. Oh iya. Iya. Udah bisa dia iklan. Bagian dari Meta juga kan Bagian dia. dari Meta, Mark Zuckerberg. Iya benar. Iya. Iya. Terus Google udah pernah? Google pernah tapi dulu pas Revoyu doang. Katanya ngiklan di Google susah, bener nggak? Mahal sih lebih tepatnya. Mahal. Iya, dia harus lebih ngeluarin budget lebih gede. Kalau IG kan 30.000 bisa, TikTok juga bisa. Kalau di Google nggak bisa segitu. Cak nih, buat Rio juga nih. Lu kan orang-orang marketing, ya kan? Kan dari semua banyak platform apa atau sosial media apa yang paling gampang buat jualan? Salah nggak sih pertanyaan? Bener-bener. Jualan apa dulu? Beda lagi. Jualan ini deh. Produk.
produknya kayak skincare kayak produk consumer berarti B2C. B2C boleh. Soalnya kan mungkin banyak teman-teman yang mau jualan kan, UMKM. Kalau menurut kamu dulu deh. Gua dulu aja boleh nggak? Boleh. Kamu dulu aja. Ya kamu. Ya kalau gue in general TikTok. Why? Karena TikTok itu yang dari data yang gue tahu orang lebih cepat scrolling, maksudnya dia lebih banyak habisin waktu jamnya itu di TikTok. Cuman memang ada segmentasi umurnya. TikTok tuh lebih cenderung yang untuk saat ini memang yang udah tua banyak juga yang main TikTok, tapi lebih banyak yang milenial ke bawah lah ya. Tapi gue penasaran deh, tadi yang lo omongin ada segmentasi umur. Iya. Bisa nggak sih diatur kayak konten gue mau dilihat sama yang udah tua-tua nih, atau yang anak-anak muda? Ads, iklan itu masih bisa diatur. Walaupun tetap bakal ada miss juga. Cuman ya settingan ads atau iklan itu bisa diarahin ke sana. Itu kerjaannya orang ads lah, yang ilmunya tuh gila-gilaan di situ. Menurut lu gimana sih? Iya, nggak bisa nayangin ke gimana? Yang pertama dulu. Iya. Yang Jualan. platform apa yang paling cocok buat jualan produk lah. Kan kita banyak yang UMKM nih. Kayaknya dua sih, Instagram sama TikTok sekarang. Menarik. Tapi TikTok kebantu ini nggak sih kalau menurut gue ya? Dia kebantu sama keranjang kuning itu. Iya. Affiliate. Bukan affiliate. Yang keranjang kuning. Keranjang kuning, jadi bisa langsung belanja di situ. Kalau Instagram nggak bisa kan? Instagram biasanya langsung move ke landing page terus baru dioper kemana gitu. Iya. Iya kan? Iya benar. Iya. Instagram sama TikTok. Live pengaruh nggak? Live TikTok? Untuk UMKM ya, menurut gue. Ngaruh banget. Ngaruh. Banget. Sepengaruh itu apa nggak kata? Karena gue suka ngeliat, gue nggak tahu lu kan sales juga ya. Cara ngomong di live katanya berpengaruh juga sama engagement. Oh, setuju bagian itu. Ngaruhnya di mana nih? Karena kan itu kan kalau kita ngomong enak didengar, maksudnya kita kayak punya interaksi gitu loh. Kayak lu pasti kan pernah kan lagi ngeliat knalpot misalkan, yo Bang Rui, terus kayak ada perasaan gue dipanggil nih, gitu. Terus tadinya kita nggak mau nanya, jadi nanya. Gitu ya. Iya nih, nah tadi kita mau beli, cuman karena dia ramah, dia enak ngejelasinnya, akhirnya kita nggak jadi beli. Gitu, jadi Iya sih. Keren. Tapi lu nyaman Cak di sosmed di bidang lu ini? Apa lu pengen ganti haluan? Kadang-kadang pengen sih. Kadang-kadang. Apa lu pengen kalau misalnya one day lah lu mau bikin apa atau mau jadi apa? Tapi enggak sih, untuk sementara masih nyaman di Enggak sini. kan ke depan bro. One day lu kayak anjing mimpi gua nih ini nih gua pengen jadi ini nih gitu. Apa ya? Belum kepikiran sih Kak. Kalau lu apa ya? kita lagi mikirin Ica. lagi mikirin apa? Tapi Ica ini dia teman sekolah dulu juga, adik kelas. Kita satu sekolah dulu. Satu sekolah, adik kelas. Iya. Tapi dia UPW, kalau apa sih pariwisata? Unit pariwisata, salah nggak? Usaha perjalanan wisata. Usaha perjalanan wisata. Ya. Unit tuh. Si unit tuh. Tapi sekarang dia malah jadi sosial media, padahal itu juga, padahal kalau misalnya secara jurusan, itu jurusannya multimedia atau pemasaran. Ini orang multimedia. Jadi Pedangdut. Mendadak dangdut. Jadi multimedia aja blow on. Cabut mulu. Lu tau nggak kenapa dia masuk multimedia? nggak tahu Kasih tahu ya. kenapa ya awalnya. Motivasi buat aku ngerasa itu bagus sih.
Karena dulu aku suka main point blank, main warnet gitu, sama pernah jadi jaga warnet. Enggak kayak Ngaruh tuh. Pilet gitu. Ngaruh tuh PB multimedia. Di multimedia nggak punya persiapan apa-apa. Laptop nggak punya. Sedangkan desain dulu kan. Iya. Kerjaan tuan laptop dulu ya. Tapi kepake sih, kemarin laptop gue agak bisa, tiba-tiba bisa sama Rio. Apa dulu yang rusak nih? Coba disuruh ganti RAM. Itu susah sih mas, orang mesti ahli itu kayaknya. Iya. Adik kelas dulu. Adik kelas. Sempat ikut band loh. Ikut-ikutan sih lebih tepatnya. Iya, OSIS dulu adik kelas. Adik apa Oh sih berarti kalau sama OSIS? kayak lu juga. Iya, waktu lu itu. juga kan OSIS kak. Iya, maksudnya kalau bawah tuh apa namanya? Adik dekel. Dekel. Adik kelas. Apa ya? Pokoknya akang teteh kalau yang kelas. Oh, Bawah D ya? Iya nggak sih? Iya D kan? Dede kita dulu. Dedean. Dede-dedean gue deh. Sebelum lu jadi sama dia, gue dede-dedean sama dia. gitu. Oke. Dia OSIS. Sampai selesai. Iya. Sampai kelas 3. Seriusan? Iya. Oh, lu bolehin? Waktu itu gue panjang ceritanya. Padahal gue, lu tau gak, gue tuh OSIS gara-gara dia. Emang iya. Tapi awalnya juga dia juga bukan nggak suka sih. Tapi Rio nggak pernah ngelarang gue sih kak. Kayak apa aja ya udah. Ini ya pelanggan ya. Soalnya pada ke Bandung. Iya kan? Pada larang. Dia. Pada larang makanya. Oh, kirain Cakep tuh. ngomong. Masuknya tuh pada larang. Nah, dia OSIS dulu. Lu ada nggak, Cak? Disiplin OSIS dulu nih, atau ilmu OSIS lu dulu yang lu bawa sampai sekarang, Cak? Kebentuk. Nggak ada. Nggak ada sih kak. Gue dibentuk di kerjaan pertama gue. Bukan di OSIS. Jadi OSIS nggak berguna. Sejujurnya enggak. Tadi barusan nih ya, sebelum ada ini kita sempat ngomongin juga Sama Rio. Katanya OSIS tuh cuman enggak deh, jangan deh. Tapi emang iya, maksudnya dulu. Ini gak usah, 1 tahun aja gak beres ya. Gak usah so jadi. Emang lu ke 1 tahun kak? 1 tahun. 1 tahun. Kelas 10 doang. Gak usah merasa jadi melosis. Lu tuh nggak kenapa gue nggak ikut OSIS lagi? Kan gara-gara lu. Oh iya. Enggak, gara-gara lu kan mau fokus ke band. Terus gue ke band. Iya. Tapi untungnya lu fokus ke band sih kak. Dulu gue pas sekolah, kita minimal suruh ngambil dulu eskul, inget gak? Ingat. Iya. Wah, inget banget gue. Gue ngambil, Emang kamu ambil apa? gue taruh sebelumnya. Oh iya. Sebelum ke dia. Gue ngambil eskul ya, eskul Iya. band sama fix fotografi. Oh iya dulu ada itu Fotografi ya. gua. Keren. Si Rio apa? Kebetulan gue waktu itu motivasinya bagus tuh. Animasi. Seriusan? Iya. Kenapa ngambil Karena animasi? aku suka Naruto. Naruto Jadi, kan. jadi di eskul animasi, pas masuk itu suruh gambar. Gambar. Yang lain gambar animasi. Dia gambar Naruto. Naruto gambar bocah. Makasih sih itu ke tempatnya. Makasih sih, soalnya matanya cuma 1. Tutupin, jadi kayak gambar mata kan susah ya. Apa ini? Makasih, bagus juga. Aku dengan PD-nya datang tuh ke terus aku pikir gambar aku bagus kan, A1. Terus gue lihat yang lain, aku langsung keluar. Terus aku juga, ternyata gue nggak ada apa-apanya di sini. Dia sebut badminton. Badminton pernah Emang ada ya badminton school? Ada. Oh baru tahu. ada sama Ali waktu itu. Terus? Badminton jalan. Aku pertama kali masuk ke gor. Pada saat itu aku langsung keluar. Kenapa? Karena Jago-jago. jago. Tapi kan kamu suka main badminton. Gak suka Baru-baru ini. Oh baru ini. Ini. Karena nggak ada lawannya. Iya. Lu pernah basket juga kan? Enggak, anjing gue Iya, nggak pernah malah basket. basket. Nggak pernah. Gue masuk Silat. basket. Silat nggak ada di Smash. Ada sama Bu ini, Bu Ada, Lois. Oh, iya, boleh. Iya. Lu selain Bu Liris fotografi sama sama Gue OSIS 3. OSIS, band, sama English, kalau English ya? Enggak. Terus tahu anjing lu ngatur-ngaturin gue lu. Enggak ada. Nggak ada. Oh, lu cuma 3 doang? Iya. Kamu berapa berarti? Ini 3 dia. 3 juga sih. Animasi, badminton, satu lagi? Band. Oh. Tapi kita nyalanya di band. Bang. Yo. Berarti Kak Ruli sama Rio dulu deketnya di band. Coba kita dulu masuk Tamtama.
jadi polisi kan. Jadi polisi gitu. Kita dekatnya di band dulu. Oh. Sebenarnya kita satu kelas sih, jadi nggak mesti satu SK juga. Oh iya sih benar ya. Iya. Iya. Satu kelas sih 3 tahun. Oh iya. Nggak mesti. Kita bahas romansa masa lalu pas SMA aja. SMA. Dulu tuh di kelasan kita, Cak. Kita ada perkumpulan laki-laki. Jadi teman-teman kita nih laki-laki nih, itu kelas 10 nggak ada yang pacaran. Gokil nggak? Satu kelas, ada sih yang pacaran tapi pacaran dari SMP. Nggak ada yang pacaran baru. Naik kelas 2 nih, mulai perkumpulan laki-laki ada yang satu pacaran tuh semuanya langsung pacaran. Salah satunya Rio. Salah terakhirnya Ruli. Emang urutannya siapa dulu? Ada lah teman kita dulu di Krai. Oh. Kalau nggak salah ya, Iya di Duika. Yang orang yang kita pikir dia nggak akan pacaran, Denis. Oh iya, Denny. Iya. Oh, emang Bener nggak? Setuju nggak? Dennis lagi deketin cewek, Iya. tapi ditolak. Sorry ya. Ada dulu. Itu, Cak. Akhirnya gue yang jadi korban terakhir, mau nggak mau. Ada Lu yang bayangin lagi asik-asiknya kita nongkrong, Iya. lagi main, tiba-tiba pacaran semua, gue sendirian nggak ada pacar wah sedih. sedih banget sih. pada saat itu. Trigger ya jadinya. Trigger FOMO ya, gua. berarti FOMO. Fear of missing out. Nggak FOMO sih pada saat itu karena ya ketakutan aja. Iya. Fear. Sama. Seru sih memang. Tapi seru ya romansa Seru. SMA ya. Ada Romansa SMA. ada Sampai ada yang bahkan sampai nikah sampai sekarang kan. Oh iya, Oh, iya. ada Si abang. abang tuh. Iya, iya benar. Dari gue pacar underground itu dulu. Metal. Dance. Enggak dia tuh Oh maksudnya nggak nggak kelihatan. ketahuan. Oh, Backstreet. Underground. Metal. Enggak bener kan. Eh, Terus akhirnya pas kelas 2 pada pacaran. Akhirnya habis itu ada momen-momen yang istilahnya tuh paling romantis pada saat SMA. Lu nembaknya di eskalator. Enggak, eskavator. Jadi pas lagi ini pas lagi foto proyek gue nembak. Nggak mau sih aku. tapi dia pacaran baru pertama kali. Gue juga pertama kali. Emang iya? Iya. Nggak, Rio tuh udah pernah punya mantan kak Enggak, dulu. nggak punya. Dan dia berhubungan lagi sama mantannya sekarang. Apa? Berhubungan apa? Iya berhubungan. Berkomunikasi. Aku nggak punya mantan. Oh pas Kamu. SD ya? Pas SD ya? Iya. Iya kan? Tapi mantan gak sih? Nah gitu yang orangnya Iya. Tangannya itu berhubungan lagi kan dia. gitu. Jadi berhubungan sama dia lenjeh orangnya. Pempek dong. Iya lenjer. Iya. Tapi kamu punya mantan, aku baru tahu loh. Enggak mantan-mantanan. Cinta monyet ya? Yo, iya. Oh. Dia cintain monyet ya? Yo. Dapet lagi. Iya. Tapi lu pacaran pertama, Pertama. literally pertama SD Iya. SMP nggak ada syahwat, nggak ada rasa suka. Deket ada, cuma Deket. nggak sampai pacaran. Tahu gak sih suka-sukaan, tapi gak Kita maunya. Gue juga mantan cuma satu. tambah satu. Bisa. Tambah 5. Enggak, gue juga gak pernah pacaran waktu SMA. Jadi ada namanya ya. Angkatan juga sama dia ada kelas. Tadi kelas. Fun fact ya, Hmm. kita tuh pacaran sama di kelas semua. Lah iya Balik ya. tungku. Nah, gue emang dari kelas 10 udah pacaran. Iya sih. Ntar kita tanya tentu. Nanti kita tanya. Klarifikasi. Yo. Kita cuma ada kelas semua. Iya juga sih. Lalu gue, Denis, Lagi. Banyak tuh ya. Banyak banget. Kajo enggak deh dulu. Tapi dia ada kelas ya. Yang Apa ada ya? kelas. Enggak sangkatan. Tapi lu pernah ikut band ya? FOMO aja sih waktu awal-awal. Itu rame banget kan dulu yang ikut daftar band Lu bisa- seaula. Lu bisa kenal Rio dari mana dulu? Band. Iya, tapi dulu gue nggak suka sebenarnya Iya, bukan bener. sama Rio. Hitam dekil begitu dulu.
Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Gue juga sih sama dulu juga hitam dekil. Ya, tapi sebenarnya lu pasti oke kan. Ini Gak ada. Lu perlu dulu lihat terlihat fotonya yang dulu deh, serius deh. Anjing kayak Yang di itu ya, yang di gunung. jamet Depok. Di Depok banget ya. Gimana lu gimana lihat perkembangan Rio sekarang nih? Pesat Dari- sih. Wah, Ada tuh sekolah pesan. Lu suka ngasih brosur. Ngasih brosur. ada gimana Chan ngeliat perkembangan Rio dari balik lagi gue belum menjawab nih. Ya. Gini. Apa gimana lu ngeliat si Rio yang dulu dari zaman sekolah sampai sekarang Hmm. sama Rio ngeliat Ica yang dulu sampai sekarang gimana? Dari Mas Kiri. Fotoin lah anjing. Lu enggak usah liatin. Dilihatin dulu waktu misi. Lu gimana Chan? Ngeliat Ica dulu. Ngeliat si Rio gimana perkembangan kata lu? Beda banget sih kak. Terutama dari segi kedewasaan ya. Enggak sih, dari dulu juga udah dewasa sih. Dulu paling ganteng dia dulu. Mau di mana Mas? Iya, Oh. Kratos. Kratos ada tuh buat aku. Gimana? Dari physically udah pasti beda banget ya. Physically beda. Udah lebih Tapi nggak terlalu beda sama. kalau gue ngeliat. Karena lu iya. Kalau lu lihat dia makin ganteng udah mulai ini. Gue bisa aja sih. Ya makanya itu. Gue jujur kalau dia nggak ganteng janggal. Iya makanya. Janggal. Gimana? Ya itu sih dari physically Kalau berubah. dari Dari sebenarnya dari dulu emang udah serius ini orangnya ya. Nggak tahu ya kalau sama teman-temannya. sekarang di depan lu begini belum aja ntar di kosan. Jadi barang musik. Iya. Gitu. Tapi kalau gue ngeliat serius sih bangga sih gue. Dia dulu waktu sekolah, sorry ya, Cacap ya? dia waktu sekolah dia bener-bener nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, serius. Tas nggak ada. Tas nggak ada, terus HP nggak ada, ada yang kecil, Ada. Nggak ada. Samsung yang kecil. Iya apa ya? Enggak sebelum Sony ada Oh, iya, Samsung. ya. Ada dia handphone yang dinyalain pakai Itu itu gue. isian korek. HP gue. Oh. Isian Gua rokok. pinjem- Isian rokok. Ini rusak waktu itu. Ya. Kan gue ganti HP baru kan. Terus, yuk ini gue ada HP. Tapi nggak ada tombol on off nya. Dengan kekuatan hutan julu. Dinyalain pakai aluminium rokok. Tapi kamu tahu sih? Kita julu power. Oh. Hutan julu power. Iya. Gue itu kayaknya kalau Kenemuan. asisten juga lewat itu. Oppenheimer juga salut. Oppenheimer juga lewat. Kaget dia. Laptop Bisa. nggak ada. Iya, tapi masuknya multimedia ya. Multimedia. Terus pas terakhir, pas gue pertama kali ketemu sama dia, habis lulus udah bawa R15. Gila nggak lu? Sambil dikejar warga. Kutelan kayak gini. Makin salut lagi dia. Lagi salut lagi. Sekarang lihat dah. Ngebayarin kita makan. Ngebayarin kos-kosan gue. Kebanyakan kayak. Kebanyakan ya. Iya. Lalu gimana ya, Cok? Lo ngeliat Ica gimana sekarang? Wah, dari dulu dia apa pertumbuhannya gimana? Wah, tumbuh kembang. Tumbuh kembang biawak. Gimana kata lo? Lihat dari zaman sekolah, lulus sampai sekarang. Teman sekolah tuh kayak ibaratnya Tuh kan kamu. Isa tuh kayak ayam jelek. peliharaan. Balik lagi ke ayam. Analogi. Analogi oke. Analogi. Lu jangan ini dulu udah. Iya. Pas sudah lulus tuh kayak lagi jadi Dipotong. kelinci. Kayaknya nggak kelinci. Tapi maksudnya kayak analogi kayak jadi kelinci gitu pas Oh, lulus. udah mulai lari. Udah mulai lari nyoba Ayam juga kalau genjak, lari. Cuman kan ayam tuh lu nggak boleh kejar ayam. iya. Digolok ya ayam. Apalagi kalau beranak ya. Iya. Bertelur. Bertelur. Iya. Kalau udah punya anak. Nah, terus Nah, abis lulus jadi kelinci. jadi kelinci. Kelincinya udah kelinci induk apa jadi anakan? Jadi induk lah. Udah mulai jadi. Tapi lincah.
kesana kemari mencari Alfamart. Ya itu. Nah sekarang tuh gue ngeliat Ica tuh kayak burung cendrawasih. Setahu gue, lo ngapain rawasi ya anjing? Langka. Bergetar di sentuh dia, mataku terbang sampai. Oh langka. Iya, terus Cendrawasih setahu gue nggak bisa terbang. betul. Karena dia jalan. Jadi itu analogi dia. Gue nggak capek sama dia, Cak. Gue sih capek sih, jujur. Enggak, kan gue cendrawasih nggak bisa terbang. Iya. Makanya ada Rio yang jadi elang. Wih, Dia yang Gimana, bakalnya juga iya lagi. dia nyari makan maksudnya. Nanti terbang. Enggak, Terus dia masih cendrawasih ke makan gue. biji-bijian, lo makan karnivora aja. Makan daging, makan ikan. Dilurusin aja bisa nggak mas? Oh iya, iya. Gitu. Gitu. Keren. Terus, Itu tiga Iya. kesimpulannya. iya. Tapi Kalau menurut lu gimana? kalau menurut gue ya, gue ngeliat si Ica, Jangan sama binatang lagi bisa nggak? sayur-sayuran gitu. Tapi sayuran agak susah sih. Enggak, gue ngeliat Ica tuh dari dulu. Enggak, gue nggak tahu ya, gue ngeliat kalau misalnya di posisi gue ya, ngeliat si Ica tuh polos banget lugu. Maksudnya ini orang nggak bisa bergaul sama orang nih kayaknya. Bener nggak? Orangnya pendiam di pojokan, mencintai gitu. Gue nggak tahu, gue nggak expect dia bakalan apa ya, selebar inilah sayapnya. Badan. Kayak. Oke. Bener gak? Setuju nggak? Setuju. Setuju gue. Stupa. Stupa. Tapi lu Hmm. apa nih, Cak? Terakhir, Cak, lu harapan lo ke depannya mau jadi gimana, Cak? Sebenarnya lagi ada planning yang dilakuin sih, tapi nggak mau diomongin dulu. Gak usah tentang gue. Gue udah kayak satu podcast. Iya. Ini ada planning sih, Ada sebenarnya ada planning. project Iya. sih. Gitu. Apa planning? Nggak, gue kan dari dulu punya cita-cita pengen bisa entah itu belajar atau kerja ke luar negeri kak. Sekarang lagi nyari aja jalannya buat bisa kesana gitu. Bandara sih kalau jalan. Ya, iya, bandara bisa. Bandara bisa. Iya sih benar, naik pesawat. Pesawat, Bisa. Laut juga ada. laut kelamaan. Lapan. Kelamaan. Iya. Lu mau negara mana, Cak, yang lu pengen? Yang lu pengen banget. Cita-cita lu dari dulu. Yang lu tuh Kalau- kalau rasa tuh gimana tuh gitu. Kan lu kan Kebanyakan ada. Kebanyakan. gimana? Kalau dari dulu sih Belanda, dari dulu. Cuman sekarang udah berubah jadi lebih Eropa aja lah yang penting Lu gitu. kalau ke Belanda ada kan namanya Johan Cruijff. Ada apa? Ada itu orang Johan Cruijff namanya. Itu orang Belanda. Main bola aja lu sebut semuanya. Keren tuh kelihatannya. Van Persie. Van Persie, Van Basten. Nah, main jadi dalam stadion sekarang. Lu pengen ke Belanda? Ke Ajax. Kenapa ke Belanda? Karena dulu pernah baca buku dan tema bukunya tuh di sana di Belanda. Jadi ngebayangin imagine Belanda tuh sangat romantis kayak gitu. Ica tuh suka baca buku, suka nulis buku. Wih, keren. Jadi Suka apa? nulis Diary lah. diary. Jadi untuk mengekspres something tuh akan lebih bagus dan lebih Lebih mudah. itu ketika ditulis. Iya. Karena kalau nggak salah cita kamu mau jadi ya. Kalau Ica, kalau dia ada ekspresi atau apa yang dikeluarin, dia nulis. Kok dia berak? Iya lagi. Udah kali ya? Udah. Jadi pertama pertanyaannya Terakhir gak sih kan pertama gue lagi. tahu terakhir Iya. buat yang mau terjun. Oh iya, konklusinya. Hah? Konklusi buat yang mau Kesimpulannya. Udah ini. Mau tulis ya. Buat yang mau terjun ke pekerjaan yang handle sosial media atau lingkup digital marketing, apakah sekarang itu ada pekerjaan yang oke menurut kamu secara culture, mungkin gaji atau lain sebagainya? Menurut kamu masih oke nggak buat anak-anak muda nih buat masuk ke industri itu?
Karena beberapa nggak tahu sekarang ya, beberapa waktu lalu itu jadi pekerjaan yang seksi buat anak-anak Dulu muda. seksi, terakhir tuh sebelum COVID ya. Enggak, sampai setelah COVID beberapa tahun Iya. lah. Apakah masih seksi itu? Iya. Masih banget sih Masih? sekarang. Oh. Apalagi kalau dengar sosmed spesialis kayaknya Gen Z banget deh Oh, I see. pastinya gitu. Oke, berarti Tapi apakah harus diisi sama Gen Z? Harus apa? Diisi, maksudnya sosmed itu harus Gen Z semua. Oh enggak sih, Enggak ya? kebanyakan iya. Kenapa? Karena kalau kita lihat data yang paling banyak pakai sosial media tuh Gen Z sekarang. Makanya banyak Gen Z yang Betul, jadi betul. sosmed spesialis gitu. Ada pesan-pesan nggak kalau misalnya teman-teman yang mau terjun Iya. payung, terjun terjun ke dunia sosial media spesialis khususnya, apa harus ngapain? Apakah harus ikutin kayak bootcamp dulu nih, belajar dulu nih gitu? Soalnya setahu gue nggak tahu ya ada pendidikan formal yang kayak sekolah atau kuliah yang digital marketing atau khususnya sosial media ada? Oh kalau sosmed spesialis enggak. Nggak ada kan ya? Nggak ada kan? nggak ada. Cuman Kayaknya setahu gue belum ada ya. Setahu gue belum ada. Kayak gimana kalau misalnya khususnya nih dia mau jadi sosial media spesialis, dia harus ngapain? dasarnya sebenarnya tahu cara komunikasi sih. Karena kan sama aja sebenarnya walaupun itu lewat sosmed, tetap cara kita komunikasi sama audiens kita kayak gimana, dan strategi sih. Harus tahu strateginya sosial media, keep update dan terus belajar gitu, karena kayak tadi bilang algoritmanya berubah terus. Apakah harus lewat bootcamp atau bisa belajar sendiri? Iya. Oh bisa belajar sendiri pasti. gitu. Gimana caranya? Banyak banget sekarang kursus-kursus bukan kursus, maksudnya webinar gratis gitu loh. Nggak harus kan kalau bootcamp itu intensif ya, kayak dalam waktu 3 bulan, 1 bulan. Kalau webinar itu kan biasanya cuma beberapa kali, atau kayak Udemy kayak gitu kan Udemy. bisa ngambil. Nggak harus bootcamp sebenarnya. Satu lagi, Cak. Lu udah dari podcast kita ada? Nonton. Kira-kira buat ngembangin podcast kita gimana, Cak? Dari sisi sosial media. Nah, itu ya. Betul. Saran-saran buat kita, saran buat kita. Saran buat kita. Belum ada sosmednya nggak sih di Instagram atau TikTok? Ya, belum. Belum sih. Belum. Nah, Gebrakan banget. Bikin sosial media. Bikin langsung. Terus abis itu diapain, Cak? Kalau nggak punya podcast nih kayak gimana? kalau yang gue lihat tuh salah satu podcast yang gue suka nonton itu punyanya Bilal. Tahu gak? Bukan. Siapa? Terus gitu. Iya, dia biasanya kalau bikin podcast dia potong kan si croppingan clipper namanya ya kak. Ya itu ke sosmed. Tapi bagian-bagian yang ngehook. seru, yang hook ya. Jadi orang penasaran buat nontonin videonya yang panjang. Menarik tuh. Gitu. Bisa Kata kita lu, kembangkan. podcast kita bisa terbang nggak, Cak? Bisa banget sih kalau ngelihat orang-orangnya kayak Karoli, kayak Rio. Apa kita hire jadi Iya, jadi ini spesialis? video ini akan kita setel ketika memang podcast kita nanti menginginkan 2 tahun 3 tahun ke depan akhirnya bisa menghasilkan. Kita akan setel video ini. Nah, yakin. Lu yakin nggak? Ya, Udah. gue udah ada kepikiran naik BMW sih, Bu. Wow. Kan udah Kan udah kemarin udah. naik. Ih, bridging masuk ya. Nah. Udah. Nah, jadi kita nggak ada lagu-lagu ya sekarang. Lagu saya boleh sekali-sekali. Jadi Buat nanti di sosmed. trademarknya kita ya. Buat di sosmed ya. Iya, Lagu apa yang lagi lu dengerin, Cak? Pengen Berapa dengerin. lagu? Satu Satu lagu aja. satu aja. Aduh. Apa? Mati lagi. Lo. Kalau masih bisa. Masih ada, santai. Satu lagu. Satu lagu apa ya? Kan aku udah nyiapin ya waktu itu apa ya? Oh, kamu udah nyiapin? Waktu itu kan kamu tanya aku kan. Prepare ya? Sebelum kesini prepare ya berarti ya? Apa, Cak? Enggak kan masukin kan tadi. Ya, lagu yang lagi kamu dengerin akhir ini aja. Kalau tadi banget itu Apa Perunggu yang ini abadi. lihat di Spotify terakhir yang didengar? Betul. Coba ya. Spotify. Especially for you, MYMP. Romantis kan? MYMP. MYMP, especially for you. Ada lagi? Udah. Terus gue juga pakainya si Apple Music sih sering.
Gue nggak ikutan ya. Lu apa? Ya, Mau lihat nggak? Lu sebutin aja. Entertainment, itu lagu metal ya? lagu orang Batak. Wah. Oh. Exit line. Sama apa? Sama Lu centang nih. ya itu lagu Ascendant, lagunya Pink Floyd. Keren. Ya, kalau lu apa? Gue lagi di Apple Music, gue gak pakai Spotify. Oke, ya udah lu udah ngomong itu dari di awal. Malik. Ih, Balik lagi. Enak loh, semoga. semoga lu harus dengerin. Yang kedua, GAC Bahagia. Wedi. keren. Gue gak tau lagi denger lagu-lagu lama. Iya, iya, iya. Itu kayaknya gue kayaknya bakalan balik ke tahun lalu deh. Tahun lalu. Oke. Oke. Itu 3 lagu kita ya.